Tuan Jiang, Aula Naga izinkan pinjaman khusus sampai aku jadi Ratu Sanjing. Tian Jiao tak bisa tebus, rela. Nita. Hari ini tak ada darah. Serahkan Dongcheng. Kita tak perlu berperang. Apa yang kamu mau? Hei, syaratku gampang. Temani aku semalam. Buat aku nyaman dulu. Benar-benar kurang ajar. Kurang ajar, berani melawan? Maksudku, posisi misionaris. Puai! Tanpa dukungan penuh dari Aula Naga Terbuka, mana mungkin kau duduki posisi ini dan jadi ratu bawah tanah? Buang waktu. Serang. Bila ada pembangkang, habisi tanpa ampun. Serang. 1, 2, 3, 1, 2. Kuil naga hanya terima yang terbaik. Hanya terima harta terbaik. Hanya yang cantik bisa berhutang. Apalah. Sempoa naga emas. Anda Tuan Jiang. 30 tahun silam, keluarga Wei gadai separuh hidup. Benarkah 50 tahun lalu 90% harta Zhou digadai demi tahta Jiangnan? Masa tebus belum habis. Ku buat kalian bayar lunas dengan bunga. Tuan Jiang, ampun. Raja Jiangnan, Raja Malam, pemberontakanmu hukuman mati. Seandainya tak kubutuhkan, pasti kubunuh. Kini potong 1 jari. Sebagai peringatan, terimalah. Terima kasih Tuan Jiang atas pengampunan. Tian Jiao tukar nikah dengan surat gadai. Mulai hari ini melayani Tuan Jiang setia. Tidak perlu. Tak perlu melayani. Aku dan putri sulung keluarga Ye sudah tunangan sejak lahir. Siapkan keluarga Ye terkaya Dong Hai, beri perintah emas dan aset triliunan. 3 hari lagi, aku nikahi putri sulung Ye di Menara Tianxia, puncak Dong Hai. Kalian harus hadir. Putri sulung Ye, akan kulihat kemampuan keluarga Ye merebut pria dariku, Su Tian Jiao. Siapkan jet ke Donghai. Selamat datang, Mer, Jiang di Donghai. Selamat datang, Mer, Jiang di Donghai. Tuan Jiang, jamuan penyambutan megah telah siap di Menara Tianxia. Tolong lakukan sesuatu. Perintah Tuan apa? Dulu guru pilih 4 keluarga besar karena kebaikan. Melanggar aturan naga tersembunyi demi pinjaman tanpa jaminan. Sejak itu, mereka melesat. Kini waktunya menebus. Segera panggil semua debitur 4 keluarga ke gedung Tianxia menebus. Pelanggar dimusnahkan. Keluarga Ye menggadaikan nikah. Kau datang lamaran. Kurang lebih. Baik, ku sampaikan singkat. Meski kau tampan, syaratku sangat tinggi. Kau belum memenuhi standarku. Aku berbeda dari mereka. Surat nikahku ini surat apa? Jangan asal ngomong. Banyak orang mencoba tipu aku, Yehan, tapi kau yang pertama. Kau bukan Ye Xuan. Kau, cari kakakku. Siapa namamu? Keluarga Jiang. Jiang Bei. Kakak ipar. Tatanya, keluarga Ye pernah buat perjanjian pernikahan gadai. Benar atau tidak? Memang ada.
Tapi itu masa lalu, tak berlaku lagi. Tuan Zhou, dulu keluarga Ye terjepit. Kakek kami putus asa sampai tertipu dukun tua. Nikah jadi gadai. Katanya hanya begini, Baru bisa selamatkan keluarga Ye. Sungguh konyol, Suander benar. Kakek kami dibohongi sampai tanda tangani perjanjian. Sekarang beliau sudah tiada. Perjanjian, sampah ini cuma kertas buangan. Hitam di putih, kontrak darah. Sekarang, kau bilang ini cuma kertas buangan. Kau siapa berani masuk keluarga Ye? ini kakak ipar. Jiang Bei dari Jiang. Dia bawa perjanjian nikah gadai kakek. Bisu kau! Kau keturunan terkutuk keluarga Jiang. 2 dekade lalu, keluarga Ye gadaikan nikah demi kemakmuran. Sekarang mau ingkar janji? Pertue, aku tak tahu soal perjanjian gadai. Dasar bocah, Nona Ye putri pilihan langit. Hanya bangsawan sepertikulah yang layak. Bukan untuk sampah sepertimu. Sadarlah diri dan minggir sekarang. Atau ku hajar kau. Coba saja. Pergi sekarang. Dulu keluarga Ye terjepit sampai merengek pada guruku untuk perjanjian ini. Semua untuk kejayaan keluarga Ye sebagai elit dunia. Sekarang kau akan hianati janji. Tak takut ku ambil kembali semua milik Ye. Siapa dirimu berani klaim ambil kembali semua milik keluarga Ye? Ah, Nona Ye. Jangan hiraukan orang tak berguna. Sudah. Dia hanya mau uang. Tidak kan cuma soal uang. Beri saja. Dengar, 5 juta untuk sampahmu. Ambil uangnya dan pergi. Kira-kira perjanjian ini sampah kertas saja. Jiang Bei, terima saja. 5 juta untuk orang tak berguna. Cuma untuk remeh. Atau kau tak dapat sen pun, datang sini. Jangan, Kak. Kakek berwasiat sebelum meninggal. Perjanjian ini sakral. Jika dilanggar, Keluarga Ye, dosa akan menimpamu. Dasar perempuan rendah. Kau justru melawan keluarga sendiri. Kau dengki melihat keluarga Ye makmur. Iya, Kak. kakek paling menyayangimu. Beraninya kau langgar wasiat kakek? Apu. Wanita murka. Wasiat-wasiat? Kau tak peduli kakak? Yehan masih muda, wajar tertipu. 3 hari lagi, Gubernur Xiao Yu adakan pesta. Para bangsawan dan dewi perang terbaik akan datang. Dan ayah persembahkan pedang naga. Pedang naga pembawa rezeki untuk keluarga Ye. Kita akan aman sepenuhnya. Perjanjian darah saksi alam. Jika dilanggar, terkutuklah. Jika Ye langgar janji, aku rampas semuanya. Kakak ipar. Kata kakak, semua benar. Kakak ipar. Pak Jiang. Kakek bilang apapun yang terjadi, perjodohan keluarga Ye harus jalan. Kalau kakak tidak mau, aku yang nikah. Bye. Mau nikahi keturunan Jiang yang miskin itu. Aku tak urus. Yehan, cepat pulang. Kalau ikut dia, jangan bilang kau anakku. Kali ini, biar aku yang tentukan. Tahu. Pertama, bintang itu. Kau benar mau penuhi perjodohan Ye. Nikah denganku. Kakek bilang, kalau tidak penuhi perjodohan, keluarga Ye akan kena musibah. Kurasa kau tak mampu mendatangkan malapetaka bagi keluarga Ye. Aku hanya ingin wujudkan impian kakek. Benar.
Tuan Jiang, jamuan penyambut naga siap. Laksamana Xiao. Barang sudah dibawa. Waktunya kembalikan kontrak. Besok, kau akan ikut jamuan bersamaku. Zhou Xiao adalah putra Raja Jiangnan, cocok sekali dengan Nona Ye. Pasangan takdir. Terima kasih pamanku. Andai bukan karena kontrak darah almarhum kakek, aku dan Zhou Xiao sudah lama bersatu. Kontrak ini milik 4 keluarga besar. Hanya untuk senang-senang, tak usah serius. Hanya secari kertas, tapi kami harus menyerahkan 70% aset. Tidak mungkin. Benar, hari ini kami punya koneksi lewat Laksamana Xiao. Meski tak menebus, apa yang bisa dia lakukan? Yehan, kau kan putri kedua keluarga Ye. Jangan main-main dengan anak yatim Jiang di depan umum. Aku serius. Kak, Jiang Bei ini diam. Jiang Bei, Yehan masih muda dan polos. Aku peringatkan kau, jauhi dia. Hati-hati dengan niatmu, atau ku hajar kau. Sok penting. Tahu? Suander, ini hari pertunangan kita. Jangan sia-siakan waktu untuk sampah. Mau mati? Mengge. Jangan halangi aku, Eng. Kau pikir pantas hadir di sini? Semua tamu terpandang. Siapa? Kau bukan siapa-siapa. Pantaskah kau hadir di pesta ini? Tahukah kau, ini baru pesta menyambut naga yang sesungguhnya? Jadi kau orang penting yang dimaksud Komandan Xiao Yu. Sombong sekali. Demi aku. Kau bisa ngomong apa aja sih? Jiang Bei itu penting diam. Sudah cukup, jangan ikut dia. Kau senang mempermalukan keluarga Ye sampai habis. Hahaha, dengarkan itu. Kau dengar itu? Apa yang dikatakan Ye kedua tadi? Yehan, aku peringatkan. Jangan membuat malu di sini. Far, percayalah sekali ini. Jika kita lawan Jiang Bei, keluarga Ye akan celaka. Diam. Suander. Segera sambut tamu penting. Beri kesan baik. Dasar bocah, aku tak sempat menghiraukanmu. Pergi sekarang, atau mati. Kau tak pantas. Bocah siapa berani rusuh di sini? Hanya sana. Anak muda, ini bukan tempatmu berulah. Pergi jika tak mau tewas. Jika kau mengacaukan jamuan Komisaris Xiao, nyawamu 10 kali pun tak akan selamat. 2 dekade lalu, kau diberi kekayaan untuk melawan atasan. Aku yang jaga untuk keberuntungan abadi Zhao. Yang rela korbankan kebebasan seluruh keluarga demi kekayaan abadi Zhao. Yang pertaruhkan nyawa demi ilmu bela diri. Kontrak disepakati. Sumpah langit bumi, ingkar bayar ganda. Pikirkan baik-baik. Kami setuju. Omong kosong. Aku tak ingat kontrak ini. Keluarga Zhao sebesar ini sekarang. Berkat usahaku, Zhao Yan. Benar. Langit dan bumi jadi saksi. Semua omong kosong. 1 kalimat rampas harta dan ketenaran setengah hidup kami. Dasar apa? Ini. Kontrak darah dan kutukan masih kurang. Tutup mulutmu. Kontrak darah hari ini, besok batalkan. Kau pikir dirimu siapa? Benar kata Tuan Zhou. Perjanjian darah apa? Hukuman langit apa? Omong kosong dan pura-pura sakti.
Berani kau mengancam ambil segalanya dariku. Ponyo, Mulut besar. Kau kira kau siapa berani mengatur-atur kami? Nasihat baik percuma untuk orang nekat. Tanpa gadai seluruh marga dulu. Mana bisa sesukses ini? Bayu. Hina perjanjian darah. 3 hari untuk gadaikan semua harta. Tanggung sendiri. Gadaikan semua harta? Hukuman langit beneran ada. Hukuman apa? Cuma tipu. Itu kan hanya petir biasa. Beneran. Kataku. Oh, ternyata cuma begitu. Oh, jadi begitu. Memang seperti inilah seharusnya. Di hari besar ini, seekor lalat berani ganggu suasana kita. Buang waktu dengan penipu. Usir dia. Kau sampah. Berani melawan 4 keluarga besar? Dari kini di Donghai, kau takkan berdaya. Bahkan untuk. Tak akan ada yang peduli. Kau benar-benar terisolasi. Kau tak pantas. Pengawai! Mari kita lihat apakah tulangnya atau mulutnya yang lebih keras. Hancurkan satu tangannya. Siapa berani? Kurang ajar. Kalian tahu siapa dia? Tuan Jiang, Xiao Yu terlambat. Mohon diampuni. Tuan Jiang. Xiao Lu. Menyebut sampah ini sebagai Tuan Jiang. Mustahil. Komandan Xiao sendiri. Orang sombong berani sujud pada Jiang B. Berani karena Komandan Xiao. Kurang ajar. Heda! Segera minta maaf pada Tuan Jiang. Aduh. Ini hadiah dari suamiku. Kami mohon ampun, Tuan Jiang. Ampunilah. Tadi berani cabut nyawaku. Mana seperti sekarang? Sekarang takut. Kami hanya hormati Komandan Xiao. Kira-kira penting. Berani mengancam kami. Kami bangsawan Donghai. Kau pikir dirimu siapa? Berani suruh kami mati. Dasar. Aku putra mahkota Raja Jiangnan. Kau suruh aku mati. Sebodoh apa dirimu? Kata-kata macam apa itu? Tanda bintang kalian berani. Dewa pun tak selamatkan. Kau dengar itu? Paman Xiao tak bisa lindungimu. Bapa, hari ini mayatmu tak utuh. Mayatmu tak utuh. Jangan sentuh. Kau pukul aku. Bunuh dia. Siapa berani? Xiao Lu. Ayahku Raja Jiangnan. Diam! Di depan Tuan Jiang, Raja Jiangnan bukan apa-apa. Xiao Lu, kuhormatimu, paman. Aku sudah beri muka. Tapi kau pukul aku demi sampah ini. Aku akan buat kau bayar semua perbuatanmu. Niawa. Pengawal! Xiao Lu, pesta Yinglong sebentar lagi. Kau bela pecundang hina bangsawan? Jika Tuan Besar tahu, hukumannya adalah kematian. Lalu kau tidak tahu. Yang disambut adalah pemimpin kuil naga. Xiao Lu, kau pasti kesurupan. Minggir. Lepaskan dia atau mati. Tu bunuh. Raja Jiangnan datang. Ayah datang. Bersiap. Matilah. Ayah, pas sekali kau datang. Ada yang mau bunuh aku. Donghai ini berani ganggu anak Raja Jiangnan? Jadi kau cari mati. Zhou Handong. Tuan Jiang. Zhou Handong. Anak yang hebat kau punya. Kurang ajar. Berani sebut nama ayahku. Diam. Ayah aku. Zhou Handong,
Raja Jiangnan menghormat. Tuan Jiang. Tuan Jiang. Raja Jiangnan. Raja Jiangnan. Ayah, kenapa kau sebut dia Tuan Jiang? Salah apa? Ayah, dia cuma sisa keluarga Jiang. Cepat. Wujud. Aku tak mau. Ngapain aku sujud ke anak yatim? Ayah. Ayah tidak waras. Bukan ayah aku tidak waras. Tapi dia tidak sebodoh kau. Sampah. Apa kau bilang? Ku bunuh kau. Anak durhaka. Tuan Zhao. Kau diam sana. Cepat sujud pada Tuan Jiang. Minta maaf. Tuan Jiang, aku gagal mendidiknya. Sumohon, karena usiaku tua dan susah punya anak. Ampuni nyawa anak ini. Tidak mau. Sampah. Jangan kira trik licikmu bisa menipu ayah. Kau pikir, di pesta ini kau, bintang utama, perjamuan naga datang. Penghina kuil naga tersembunyi mati. Kurang ajar. Kau bicara apa? Sujud pada Tuan Jiang. Minta maaf. Mengakui salah. Ayah, dia cuma anak yatim. Pantas apa? Sudah cukup. Tidak, ayah. Kau pikun anggap musuh sebagai ayah. Sialan. Kurang ajar. Ayah, hari ini aku memberontak. Tangkap si pemberontak ini. Kenapa masih diam saja? Ayah, kau tua. Turun tahta. Pengawai, tangkap dia. Siapa berani? Tuan Jiang. Jiang Bei. Aku baik saja. Kau yakin sekali aku bukan pemimpin kuil? Kalau kau pemimpin kuil, aku leluhurmu. Dasar buta? Ngomong apa? Transaksi. Kau yang buta, jelang perjamuan naga, kau sebagai komandan. Tidak jaga ketertiban, malah lindungi anak terbuang. Apa niatmu? Jangan-jangan kau mau bunuh pemimpin kuil. Tahu. Anak durhaka. Sudah cukup. Apa-apa? Masih ingin hancurkan keluarga Zhou? Ayah! Ayah yang menghancurkan keluarga Zhou. Ayah lebih percaya anak yatim itu daripada anak kandung sendiri. Hadirin sekalian, penyambutan naga segera. Tapi Gubernur Xiao dan Raja Jiangnan tertipu olehnya. Jika hal ini diketahui pemimpin kuil, siapakah yang sanggup menahan amarahnya? Zhou Shao benar. Kemarahan pemimpin kuil tak tertahankan. Keluarga Zhou bersumpah takkan berhenti sampai anak ini tewas. Keluarga Zhou bersumpah. Keluarga yang takkan menyerah. Zhang Haicheng bersumpah. Chen Wancheng bersumpah. Siap membunuh anak ini. Agar penyambutan naga lancar. Bodoh, setujulah batalkan dari awal. Mungkin bisa selamat. Berani mengaku pemimpin istana. Tahu. Pasti mati. Tak pantas kalian. Tapi satu hal yang kau katakan benar, amarahku tidak akan bisa kalian tanggung. Sampah sepertimu. Lihat wajahmu di air kencingmu sendiri. Berani mengaku pemimpin istana dan bicara amarah. Kau menghina dewa, pantas mati. Kau handong. Tuan Jiang, anak durhaka ini berani menghina kewibawaanmu. Mulai hari ini, aku putus dan usir dari keluarga Zhou. Tuan Jiang, maafkan sisa keluarga Zhou. Beri jalan. Aku Zhou Handong menyerahkan tahta. Sebagai tebusan. Pengkhianat. Hari ini, aku lenyapkan kau. Perintah raja ada di tanganmu. Kau berani. Jadi kau sudah menginginkan kematianku, ya? Perintah Raja Jiangnan. Taat perintah, bukan orang. Siapa berani? Ajar. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Sampah giliranmu. Siapa berani? Kalau kalian berani sentuh Tuan Jiang hari ini,
Zhou Chen, kau benar-benar cari mati hari ini? Xiao Ru, justru kaulah yang cari mati. Kusebut paman hanya demi ini karena hormonmu sebagai gubernur Donghai bukan alasan untuk pamer senioritas. Serang! Xiao Yue, kau main-main dengan nyawa mereka. Raja memerintah. Mundur! Perintah Raja Jiangnanmu. Tidak akan kuakui perintahmu. Benarkah? Jangan bergerak. Valiant! Xiao Yu lupa bahwa perintah raja. Mewakili sang penguasa ibu kota. Mau mereka kau libatkan dalam tuduhan pemberontakan? Sampah. Katanya kau pemimpin kuil, andalkan Xiao Yu untuk melindungimu. Sekarang kenapa? Kenapa diam saja, jadi bisu? Ponyo! Jiang Bei tak pernah butuh sandaran. Kepala batu. Zhou Xiao, bunuh saja. Jangan buang waktu sebelum raja melihatnya. Kita berdua akan celaka. Jabatan Ketua Jiang Bei benar-benar palsu. Wubuh. Kau mampu. Ombong besar. Pantas mati. Ayo, bunuh dia. Keturunan Jiang. Matilah. Keturunan Jiang. Matilah. Hoi. Ha. 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 Hoi. Hei. Ha. 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 Bukan. Kau jagoan abal-abal. Cuma karena ilmu curian. Dasar. Klan yang akan mendominasi bela diri. Ini berkat kerja keras. Hasil kerja keras. Kerja keras, jangan bercanda. Tidak pantas klan yang menyebut kata itu. Kerja keras. Yang Gang tuh jagoan Donghai. Kok bisa kalah? Apa jangan-jangan dia sudah menyogok pelayan sini untuk meracuni Pak Yang? Jadi begini skenarionya. Tidak apa-apa. Dasar Jiang berani racuni Pak Yang. Rapun. Mati kau. Pantaslah Yang Chang bisa kalah meski jagoan besar. Dika, kau yang sakit. Kempur. Kawan. Jangan sentuh Tuan Jiang. Siapapun yang menghalangiku hari ini akan dianggap makar dan dibunuh. Hukum mati. Termasuk ayahku. Kecuali aku tewas. Siapa berani hina Tuan Jiang? Aku Raja Jiangnan. Tumpas tanpa ampun. Dia hanya anak terbuang Jiang keluarga, bukan pemimpin apapun. Diam! Ayah, Sun adalah calon menantumu sendiri. Jangan sebut aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kau yang jadi ayahku, puas. Karena kau, pikiran ayah jadi kacau. Kau, memang pantas mati. Tuan Jiang, waktunya ambil pedang. Mau apa kamu? Kau berani ambil. Tak layak sentuh pedang naga. Kau tahu apa soal kelayakanku? Jangan pergi. Kau tak layak. Xiao Yu, kau sungguh tak tahu diri. Kau biarkan si keturunan Jiang sentuh pedang naga. Diam kau. Raja Jiangnan. Waktunya tiba. Laksamana Donghai persilakan Tuan Jiang ambil pedang. Raja Jiangnan. Raja Jiangnan Zhou Handong persilakan Tuan Jiang ambil pedang. Ambil pedang. Cep ambil pedang. Ini cuma permainan. Dia tak layak. Apa hak keturunan Jiang ini ambil pedang? Pikiranmu sempit. Jiang Bei, jangan sok jago hanya karena bisa sedikit ilmu bela diri. Pedang naga, simbol kemakmuran negara Xia. Hanya terunggul boleh sentuh, hanya Tuan Naga boleh cabut. Si keturunan Jiang ini berani. Pedang ini milikku. Apa aku tak boleh? Ah!
Pedang mengamuk. Raungan naga. Wah, ini dia Hampov. Dasar sampah, kau tamat. Tak perlu kami urus. Kau bikin pedang naga murka nyawamu taruhannya. Jiang Bei, kabur. Nanti ketua datang, kau takkan punya kesempatan lari. Masih sok jago tadi. Jiang Bei bukan diam. Sampah. Baru lari karena takut sekarang. Sudah terlambat. Jangan paksakan diri. Jika kau berlutut memohon sekarang, mungkin aku bisa mohon ampun agar mayatmu tetap utuh. Bodoh sampai mengkhawatirkan. Amarah pedang. Raungan naga. Itu hanya cara menyambutku sampah. Salah dengar. Kau bilang raungan naga itu sambutan? Jiang Bei, otakmu benar-benar rusak. Tolong periksa ke dokter. Oke. Pedang naga milik mantan ketua. Kau cuma sampah keluarga Jiang. Apa jasamu hingga berani bilang itu sambutan? Kira-kira punya kemampuan. Tapi otakmu tak bekerja, mimpi saja tak jelas, masih berani sombong. Pedang naga tersembunyi menyambutmu. Ngawur. Yahaha. Ayah, Xiaoyu, masih percaya si sampah ini pemimpin? Melawan atasan. Harus dibunuh. Yahaha. Jiang Bei, Ayah dan Xiaoyu pun akan membunuhmu. Apalagi yang bisa kau andalkan? Jiang Bei, menyerah saja. Biar. Kau bisa dapat jasad utuh atau dipotong-potong. Dosa alam masih termaaf. Tak termaafkan, Jiang Bei. Kamu dengar semuanya. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Zhou. Atau bahkan jasadmu tak utuh. Diam! Mau mati masih bebal, lancang pada Tuan Jiang. Ayah, Xiaoru, yang bandel itu bukan kami. Diam, Zhou Handong. Kaulah yang harus diam. Aku demi masa depan Zhou. Salah apa? Kenapa lebih percaya anak yatim Jiang ini daripada aku? Beraninya. Karena dia Tuan Jiang. Tuan Jiang, Xiaoyu, buka lebar matamu. Lihat baik-baik sampah ini. Mana bisa disebut Tuan Jiang? Cuma anak yatim Jiang. Jiang Bei, semua ini gara-garamu. Masih mau jadi pengecut seperti kura-kura? Sembunyi dan biarkan orang lain mati. Hari ini, kalau lelaki sejati, bunuh diri sekarang. Ronseng. Mustahil. Kok bisa begini? Pedang naga melindungi Tuan? Apa? Dia benar pemilik kuil naga. Pedang naga yang melindunginya. Pedang naga. Bukankah ini sampah? Identitasnya. Tidak, mustahil. Kali ini, anak buangan ini pemimpin kuil naga. Sambut pemimpin baru gerbang rahasia. Tunggu apa? Raja Malam tiba. Siapa itu? Kurang ajar. Berani getarkan pedang naga. Raja Malam. Tepat waktu. Tangkap anak durhaka ini. Raja Jiangnan. Tenang, siapapun lawan pemimpin. Tidak ada satupun yang bisa kabur. Envel. Apa sampah ini benar pemimpin kuil? Dasar kau. Kau hina aku bersama Su Tianjiao, bahkan pura-pura pemimpin kuil. Kau pantas mati ribuan kali. Takkan cukup, Raja Malam. Apa yang terjadi? Dasar brengsek. Su Tianjiao yang kirim ini. Sudah kuselidiki secara diam-diam. Nyaris saja tertipu. Tidak mungkin, Kaisar Malam. Apakah kau salah paham?
Pedang naga hanya untuk pemimpin kuil. Anak kecil. Masih ada alasan. Kaisar Malam, perlu kujelaskan. Mai, Tak tahu diri. Berani palsukan pemimpin kuil. Dendam jari terpotong akan kubalas. Kaisar Malam, apa yang kau lakukan? Sudah lupa perjanjian gadai? Raja Jiangnan, dia nekat. Berani mengaku pemimpin kuil. Perjanjian gadai mudah dipalsukan. Tidak mungkin. Raja Jiangnan, perjanjian itu hanya omongan. Perjanjian dua keluarga ini terkenal di Sanjing. Mudah dibuktikan. Akan tahu juga. Kau sudah lupa. Malu dipotong jari dulu. Jari putus bukan aib. Sejak awal memang kita yang melanggar atasan, Tuan Jiang. Hanya hukuman adil. Hukuman. Zhou Handong, kamu juga Raja Jiangnan di ibu kota. Dia hanya anak yang tersisa. Takut apa? Dia hanya orang tak berguna. dia lebih tahu situasi dan kondisi. Kaisar Malam, dia sok punya bakat sedikit. Berpura-pura jadi pemimpin kuil. Bahkan sentuh pedang naga. Zhou Chen minta Kaisar eksekusi dia. Klan Zhou minta Kaisar eksekusi dia. Klan Wan minta eksekusi. Klan Dai Minta Kaisar habisi dia. Toiletnya di sini. Toiletnya di sini. Bunuh pembunuh bayaran. Berani klaim jadi pemimpin kuil. Berani incar pedang naga. Hari ini kau layak mati di sini. Sampah. Jangan kira menipu pedang naga cukup untuk jadi pemilik kuil. Kini kau akan mati keturunan Jiang. Sampai sekarang kau tak mau mengaku kalau kau palsu. Apa itu benar? Apa itu palsu? Jiang Bei, akhiri sandiwara. Raja Malam hadir. Hari ini kau pasti binasa. Raja Malam memimpin pengawal malam termasyur. Jika dia bertindak, kau tak mungkin kabur. Tak mungkin. Jiang Bei, sampai kapan? Masih melindunginya? Apu. Gadis Dongwu masih belum sadar. Dia cuma penipu. Sampah yang suka meniru orang. Yehan, apa kau baru akan berhenti setelah keluarga Ye binasa? Aku tak ingin keluarga Ye binasa. Sudah. Lepaskan. Sampah. Berani kau? 1, 2. Dasar tak berguna. Lepaskan aku atau aku bunuh kau. Tutup mulutmu. Sekarang ku habisi kau. Mau bunuh siapa? Gila kau, Ye Tianzi, Tuan Jiang. Dia Raja Jiangnan. Kau yang sinting. Aku sudah selidiki, dia keturunan Jiang yang selamat dari keluarga Su di ibu kota. Kita hampir tertipu oleh anak ini kalau bukan karena persiapan dari Tuhan Malam. Tipuannya terbongkar. Kita nyaris tertipu olehnya. Kau tamat. Serang! Serang! Siapa berani? Raja Jiangnan, kau masih waras? Di saat seperti ini, masih mau bantu dia? Pangeran Malam, inikah yang kau sebut bukti? Pangeran Malam, ayahku buta harta, lupakan pecundang itu. Kini siapa yang akan membantumu? Kau tahu apa ini? Ini kontrak gadai. 30 tahun lalu, keluarga Wei menukar kebebasan demi 50 tahun usia Wei. Kau tak bedakan benar salah. Berani lawan atasan. Berani menghinaku? Omong kosong. Aku tak tahu soal kontrak gadai ini. Jangan asal bicara. Hei, pengawal. Tangkap dia jika melawan. Bunuh dia. Siapa berani bertindak? Mati! Berani bertindak? Mati. Kurang ajar. Berani menyuruhku diam. Dasar tak tahu diri. Aku benar-benar dengar suara naga mengaum. Ini tidak mungkin.
pasti ulah keturunan keluarga Jiang ini. Anak terakhir Jiang. Berani pura-pura misterius. Ya. Santai saja. Keluarga Wei melawan atasan, segera kembalikan. Pokok dan bunga. Dan semua titipan yang dipercaya. Aduh. Apa? Sebelum aku pergi, kakek sehat-sehat saja. Kok tiba-tiba meninggal? Kenapa? Kenapa? Ini semua salah keturunan Jiang. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Hampur! Ratu Su Tianjiao yang ditakuti tiba. Wei Junming menyalahgunakan kekuasaan. Hukum Xia copot jabatan. Ratu Su Tianjiao hormat pada Tuan Jiang. Kakak. Jangan copot. Aku tidak mau. Clan Wei penguasa malam turun-temurun. Kau berani memecatku? Aku laporkan ke Yang Mulia. Perintah Yang Mulia, Su Tianjiao berhak eksekusi langsung. Zhou Chen, menghina pemimpin. Hukum mati. Jangan. Pengawal, bawa pergi. Ayah, selamatkan dia. Tolong aku. Tolong. Dosa sendiri harus dibayar. Tolong aku. Aduh. Tuan Jiang, keluarga Zhao bersalah. Mohon ampun nyawa kami. Keluarga Yan juga bersalah. Tolong berbelas kasih. Keluarga yang ikut bersalah. Keluarga yang bersalah, mohon Tuan Jiang berbelas kasih. Tuan Jiang, kami termakan bujukan Zhou Shen hingga tak mengenali Tuan yang besar. Kami sungguh menyesal. Sekarang kami tahu kesalahan kami. Zhao Yan rela bunuh diri dan menyerahkan seluruh harta. Berikan ampun kepada generasi muda keluarga Zhao. Yan Yao rela mati dan serahkan semua harta. Ampuni generasi Yan, keluarga yang juga rela. Keluarga yang pun bersedia. Ini salahku. Tak seharusnya aku mengingkari. Ayo langsung menikah saja. Langsung nikah? Siapa bilang mau menikahimu? Jiang Bei. 2 dekade lalu, keluarga Ye, pernikahan jadi jaminan. Harus sekarang. Kita langsung menikah. Sebenarnya Nona Ye dulu. Sebenarnya dia terus mengujimu. Kau sudah lulus ujian, jadi menikahlah sekarang. Jadikan Susan Shen. Benar kata Pak Manju. Biarkan Dewa Perangsu menjadi saksi kami. Kurang ajar. Ujian seperti apa ini? Kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Jiang Bei, laki-laki kau suka menghitung-hitung. Ada gunanya. Saya ingin jujur sejak awal. Sejak keluarga Ye, sejak kau memutuskan untuk ingkar janji, keluarga Ye tidak punya tempat lagi di Laut Timur. Kalian berikutnya. Kau ingin apa? Benar-benar akan musnahkan keluarga Ye? Dan bahkan 4 keluarga besar? Bukan aku yang ingin kalian binasa. Salah. Penyesalan datang, guntur bergema, hukuman langit tiba, hukuman pamungkas tiba. Kalian siap? Hukuman langit. Akhir. Hukuman langit. Hukuman langit. Sudah cukup, Jiang Bei. Sudah ada yang mendukungmu. Mengapa masih berpura-pura seperti roh jahat? Masih saja terus mengganggu kami. Andai kau tunjukkan kekuatanmu, takkan ku batalkan pertunangan. Salahmu.
Salahmu sendiri. Nyaman. Berani sekali kalian. Bei, Jiang Bei, apa maumu? Yo, nanti kau tahu sendiri. Nai. Apa? Keluarga Zhao bangkrut. Apa? Keluarga Yan bangkrut. Jiang Bei, kau yang mengatur semua ini, kan? Keluarga Zhao rela dihukum. Kenapa kau mau membasmi kami? Tak bisakah kau beri anak cucu Yan kesempatan hidup? Tuan Jiang, apa kau mau 4 keluarga besar berperang habis-habisan denganmu? Baru puas. Lemah tapi sombong bicara perang hidup mati dengan kami. Kalau dulu kalian tak bersikap mana ada hari sial ini, hukuman langit bukan main-main. Dewa pembunuh tiba. Besar mulutmu. Sok suci sebut hukuman langit. Dewa pembunuh datang. Kita selamat. Hahaha, betul. Dewa pembunuh lebih hebat dari ratu, prajurit andalan pemimpin kuil, hukuman ilahi. Omong kosong. Kau sampah yang hanya bisa mengandalkan wanita. Dipuji sedikit, langsung merasa jadi orang penting. Kau berani usir kami dari Laut Timur? Shu Tianjiao, kau nekat. Ratu Sangjing, berani campur urusan luar Sangjing. Dewa pembunuh apa? Laut Timur ini luar Sanjing. Laut Timur bukan milik Xia. Atau Paduka tak layak memimpin. Apa? Jelas-jelas kau hanya cari-cari alasan. Pedang Yin Long bergetar. Kau yang picu. Pedang Yin Long peninggalan pendiri kuil untuk lindungi Xia. Kau picu getaran, salah besar. Dewa pembunuh. Dia picu getaran terus-menerus, bahkan di bawah perlindungan. Shududu dan Raja Jiangnan klaim diri pemimpin kuil. Katanya pedang ini miliknya. Dewa pembunuh, perkataan Nona Ye benar. Keluarga Zhao dan yang dapat memberikan kesaksian. Kalian tak punya hak untuk bicara. Mundur sekarang. Shu Tianjiao benar-benar pikir ini istana milikmu sendiri. Shu Tianjiao menyalahgunakan kekuasaannya. Ia menindasku dan membela pria tampan itu. Ia menyalahgunakan kepercayaan pemimpin. Shu Tianjiao, beraninya kau tak punya penjelasan. Dia bekerja untukku. Perlu penjelasan apa? Tuan Jiang, Apa? Kau panggil dia tuan? ada masalah. Bakat Tuan Jiang setinggi 90.000 li, kuhormati sebagai guru. Salah apa? Salah apa? Kau benar-benar tak tahu malu. Dan kau berani disapa tuan oleh Ratu Sangjing. Hari ini kubuktikan. Apa kehebatanmu? Dewa perang hormat padamu. Shu Tianjiao, setelah kuhabisi ini, kau kutuntut dewa pembunuh. Kuperingatkan sekali lagi. Tuan Jiang itu setara dewa. Hina dia lagi. Jangan salahkan aku. Jika aku hinamu, Shu Tianjiao, berani sekali kau. Berani hunus pedang pada dewa pembunuh. Kau mau memberontak juga. Dewa pembunuh. kita sederajat. Mana atasan? Atasanku cuma yang mulia dan Tuan Jiang. Apa katamu? Shu Tianjiao, kutanya terakhir kalinya. Tetap ingin salah terus. Shu Tianjiao, bodoh sekali kau. Benar-benar demi pria lemah ini saja berani lawan dewa pembunuh. Dewa pembunuh Shu Tianjiao, bandel, hukum Xia mengharuskan dia mati. Dewa pembunuh yang mulia malam benar. Dia harus mati. Wanita berani memukulku. Walau kau ratu, apalagi hina dewa pembunuh. Tetap akan dibunuh. Dia pun tak akan luput. Shu Tianjiao, kau keterlaluan.
Aku sedang menghukum, jangan ikut campur. Ikut campur. Hari ini urusanmu. Harus kuselesaikan. Yang mulia, ini semua salah paham. Tuan Jiang, dia benar-benar naga tersembunyi. Yang mulia Raja Jiangnan bertugas. Apa maksudmu menyelah? Ye Tianzi, jangan asal tuduh. Kau tak tahu siapa Tuan Jiang. Siapa dia? Cuma anak yatim keluarga Jiang. Gigolonya Sutian Jiao. Masa iya dia ketua kuil? Wei Junming. Pegadaian naga tersembunyi itu. Hanya toko gadai kumuh. Toko gadai naga tersembunyi. Pedang naga tersembunyi. Raja Jiangnan, kau kira itu toko gadai biasa? Kau takkan hancurkan toko ini. Dulunya Dewa Pembunuh adalah panglima pemilik toko. Dewa Pembunuh. Pertimbangkan lagi Raja Jiangnan. Maksudmu apa? Dewa Pembunuh tak perlu. Masih perlu diajari. Mundurlah. Raja Jiangnan, kamu berani melawan atasan? Melawan Dewa Pembunuh? Hamba tak berani. Hentikan kesalahan. Salah sekali lagi. Cukuplah, Dewa Pembunuh. Mundur. Atau mati. Mundur. Atau mati. Bayu, kalau tetap keras kepala, Dewa Pembunuh akan mengakhirmu. Ini sakitnya. Oh, ini. Kau ini perempuan brengsek, pantas hukum. Hidup Dewa Pembunuh. Hidup Dewa Pembunuh. Dewa Pembunuh. Dia lah biang keladi semua ini. Ratu tertipu oleh orang rendahan tanpa malu ini. Meracuni ratu. Dosamu tak terampuni. Sentuh naga pedang, kematianmu pantas. Dasar banci, sekarang pun masih pura-pura tenang. Mau ku beri kesempatan bunuh diri? Kau tak layak buatku mati. Matilah! Apa? Sial. Bahaya. Sial. Karena kau ingin mati. Kalau begitu, mati sajalah dulu. Raja Malam benar-benar tewas. Dasar lemah. Apa kau lakukan pada Raja Malam? Sialan! Kau berani bunuh Raja Malam. Dia suruh aku mati. Harus ku biar dia hidup. Dasar lemah. Ku buat kau menderita seumur hidup. Dasar lemah. Mati saja. Dasar lemah. Ku buat kau menderita seumur hidup. Tidak bisa. Nanti, luka Cao Heng kurang. Dasar lemah. Mati saja. 450. Ferran. Baik. Kenapa bisa begini? Pedang naga hanya bereaksi pada pemimpin kuilnya. Ini nasib negara Xia. Beraninya kau. Pedang ini hanya untuk pemimpin kuilnya. Kau tega mencuri nasib negara Xia. Kau berani bangkitkan amu pedang berkali-kali. Sudah kukatakan, dia bukan pemimpin kuil naga tersembunyi. Ternyata bukan. Ya sudah. Diam-diam dia mau jahat pada pedang. Pengkhianat pencuri nasib negara. Benar. Siapapun pencuri nasib negara harus dibunuh. Dasar sampah. Nekat sekali.
Berani curi nasib negara. Dasar gadis bebal. Dengar, cepat tinggalkan dia. Sampah itu. Diam saja. Tidak, Tuan Jiang takkan mencuri nasib negara. Benar. Tuan Jiang pasti bukan pencuri nasib kerajaan Xia. Dewa pembunuh, kami jamin Tuan Jiang tak bersalah. Dia bukan pencuri nasib bangsa. Diam. Mundur. Apa kalian juga rela mati demi dia? Jangan lakukan itu, Dewa Pembunuh. Yang mulia Jenderal Kuil, kenapa sangkal dia pemimpin kuil? Dewa pembunuh. Zhou Handong, pikirkan lagi. Kau mengatur aku. Kami tak berani, tapi Dewa Pembunuh. Tanpa alasan, Xiao Yu rela mati lindungi Tuan Jiang. Benar, aku Zhou Handong rela mati lindungi. Tuan Jiang, Dewa Pembunuh. Xiao Yu ingatkan, jika Tuan Jiang pemimpin kuil, bagaimana yang mulia hadapi? Lelucon besar. Aku Dewa Pembunuh besar dari Xia. Kalian cuma semut, berani-beraninya menasihati aku. Tahu. Pencuri nasib bangsa, mati. Jika kalian masih keras kepala, mati saja bersama mereka. Benarkah? Jiang Bei, Ayo pergi. Cepat. Harus mati hari ini. kumohon Tuan Jiang. Dia hanya bercanda. Jangan percaya padanya. Silakan lepaskan kami. Jangan berlutut. Jiang Bei belum jatuh sedalam itu sampai harus memohon berlutut. Percayalah. Bersiap cepat. Mati. Berhati-hatilah. Dasar kurang ajar. Pengacau mati. Mati. Kubuat kau marah. Sombong sekali. Cari mati. Kau tak layak. Pedang datang. Tidak pernah. Benar. Pedang naga tersembunyi melindungi, mustahil. Tidak mungkin kan? Kau ini siapa? Kau kendalikan pedang naga, keluarga Jiang. Jiang Bei. Mustahil. Pedang naga hanya bisa dikeluarkan oleh pemilik aslinya, bukan orang lain. Kau pemilik naga. Mati saja. Bertarung. Ini mundur. Jangan bunuh aku. Aku Dewa Pembunuh Xia. Dewa Pembunuh. Dasar sampah. Bunuh aku, seluruh pasukan Xia akan memburu kau. Bahkan mereka. Mereka akan mati karena kau. Dasar sampah. Berani-beraninya. Begitu ya? Ini. Keturunan Jiang. Kusarankan kau lepaskan aku sekarang. Semua kesalahanmu kuampuni. Jika guruku datang, kau tak bisa kabur. Omong kosong. Jika kau lepaskan aku akan beritahu rahasia. Kau tak berhak menawar. Apa kau tahu kakakmu Jiang Xin masih hidup? Apa maksudmu? Kakakku masih hidup. Di mana dia? Dulu, Menteri tahu darah Jiang terkait ilmu hitam. Untuk memperoleh ilmu terlarang Xia, makanya ia habisi seluruh keluargamu. Tapi, hanya darah kakakmu Jiang Xin. Orang itu adalah kakakmu Jiang Xinyuan. Si Tu Beye. Jadi dia pengkhianat Yin Long Dian yang dimaksud guru. Cepat lanjutkan. Kakakmu dikurung 20 tahun. Darahnya diambil setiap hari untuk ilmu gaib. 20 tahun. Bangsa tua. Kita takkan damai. Panglima Situ Beye tiba. Kau cuma anak yatim. Berani tantangku.
Kau tak tahu tempat. Memalukan. Dasar pangeran sampah. Berani kianat? Tak guna kau. Ini. Panglima kau. Masalah kecil saja kau tak bisa atasi. Tak guna kau. Bukan? Bukan? Anak ayah. Karena bisa. Pedang datang. Mustahil. Pedang ini hanya bisa ditarik pemimpin kuil. Bagaimana bisa? Jangan-jangan segel si tua bangka itu belum hancur. Tapi rantai naga sudah rusak. Pedang datang. Pedang datang. Berhenti. Hati-hati. Apas! Kalian cari mati. Lantang. Bajingan. Keterlaluan. Tua bangka, 20 tahun kau waspadai aku. Rantai naganya sudah putus. Berani halangi aku. Matilah, pengkhianat tua. Mengge. Berdua. Bukan aku. Benar. Dia bahkan memberimu sempoan naga emas. Kau pantas mati. Justru kau yang pantas mati. Kau khianati guru dan kuil naga. Mau mencuri pedang naga. Pengkhianatan terkutuk. Kau ingin hancurkan keluargaku. Potong-potong saja. Kebencian tak tertahankan. Jadi kau mau membunuhku? Lumpa. Cobalah. Lumpa. Tak tahu diri? Apalagi kau. Bahkan si tua itu dulu tak yakin bisa membunuhku. Apalagi sekarang aku sudah jadi master. Di bawah dewa, akulah yang terkuat. Kau tak sebanding. Serahkan sempoan naga emas, aku akan biarkan kau hidup. 6. Tidak mungkin. Jangan. Tuanku, penghalang sudah ditangani. Serahkan sempoan naga emas, kau akan kubiar hidup. Tak layak. Sudah kukatakan. Tak layak. Berani menghina guru negara. Aku akan membunuhmu. Hiasan. Menakutkan. Itu. Jiang Bei, kau benar-benar mengejutkan. Tak kusangka, kau capai tingkat prajurit. Sayang, masih tidak sebanding. Karena kamu menolak menyerahkan sempoan naga emas, hari ini kuperlihatkan di bawah master kau hanya semut. Setelah kubunuh, sempoan naga emas tetap jadi milikku. Nafsu. Dapatkan nasib kerajaan Xia. Akankah nasib ini musnah? Jiang Bei. Kau pasti selamat. Aku percaya. Pemimpin istana pun tak ada artinya. Di depan guru negara, kau sampah. Guru negara kini master. Sudah mencapai tingkat master. Membunuhmu lebih mudah dari menginjak semut. Tak ada yang bisa bertahan 1 menit. Melawan guru negara. Cepat menyerah. Jangan tunggu guru negara membunuhmu baru menyesal. Kau tetap sampah. Tak pernah sadar realita. Jiang Bei sudah siap untuk mati. Tua bangka. Hari ini, ku babak kau. Dasar tak tahu diri.
Dasar tak tahu diri. Ini. Jiang Bei. Tuan Jiang. Hahaha. Beda kita bagai langit bumi. Seperti langit dan bumi. Seperti telur lawan batu. Takkan menang. Jiang Bei, pasrah saja. Lintah tua. Nasib kuku yang tentukan. Mati kau. Kau yang tewas. Pedang datang. Lintah tua. Hari ini kupenggal kepalamu. Demi keadilan Xia. Persembahkan darah 120 arwah keluargaku. Kau cuma sampah kelas rendah. Pedang naga pun tak bisa selamatkanmu. Tapi kau masih 2 tingkat di bawahku. Hari ini kunyakan kau. Pedang naga juga pasti jadi milikku. Asalkan aku bisa menguasainya. Dengan ilmu dewanya, aku jadi makhluk abadi. Kau tak terselamat. Pantas mati. Mati sana. Kau yang pantas mati di Jiang Bei. Mata. Oke lah. Ya. Jangan pergi. Hei. Kenapa aku yang seorang master? Bao, bukankah levelmu warrior? Tidak. Mustahil. Aura yang kau pancarkan jelas warrior. Aku tahu. Ini pasti dia. Ini pasti dia. Siapa? Mati kau, tua bangka. Siap, hormat. Siap. Takkan pergi. Bagaimana mungkin? Dilakukan dengan baik. Pelindung junjungan datang. Titah junjungan, situ baik kuasai istana. Bersekongkol dengan Raja Kunlun terhadap Daxia. 2 dekade, ia berkuasa kejam dan membantai loyalis. Jiang Bei, pulihkan ketertiban, basmi pengkhianat, jadi dewa pelindung negeri. Jiang Bei menerima titah. Jiang Bei menerima titah. Jiang Bei, banyak orang. Apa rencanamu? 4 klan Laut Timur melanggar janji. Hancurkan semua kecuali keluarga Ye. Ye Shuanyi dihukum mati. Jiang Bei, kau merusak rencanaku. Kita tak akan berdamai. Dalam setahun, aku akan kembali. Ini adalah Suara Raja Kunlun. Astaga, bahaya. Raja Kunlun hampir bebas di Laut Utara. Apa itu? Jika Raja Kunlun bebas, dunia akan kacau. Jiang Bei, aku mewakili Sang Junjungan menawarkan takdir negeri ini. Dengan pedang naga, pulihkan nasib Daxia. Jaga keamanan Daxia. Separuh nasib negara. Sudah kuputuskan. Perjanjian darah, sumpah matahari bulan, kuingkari sama dengan kutukan langit bumi.